warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan lalu kita telah membahas tentang kewajiban menutup aurat. Begitu ya? Nah, tadi kita bahas terlalu banyak yang belum kita bahas, tapi waktunya sedikit. Setahun itu kita cuma bahas 11 judul, 10 judul. Setahun cuma 10 judul. Karena kita ketemu 1 kali 1 bulan dan dipotong Syawal dan Ramadan. Betul ya? Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut kajian kita hari ini. Apa yang belum kita bahas di hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tempat dan waktu mustajab doa. Ini dibungkus, diingat-ingat, dibawa pulang. Kalau mau berdoa itu ada ilmunya, supaya doanya itu mustajab. Enggak ada sesuatu itu enggak ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmunya, maka insya Allah gampang hidup kita. Insya Allah kita akan membahas tempat dan waktu mustajab doa. Kita mulai, Bu. 1. Mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi dalam sholat sunnah dan sholat wajib semuanya sama. Saat sujud terakhir setelah Subhana Rabbil A'la 3 kali, sebelum tahiyat awal itu lamakan sujudnya. Doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia itu ucapkan dalam hati saja. Kalau doanya bahasa Arab silahkan dilafazkan dengan berbisik. Jadi cari doa yang paling prioritas menurut ibu. Jangan Rabbana atina aja terus. Apa doa ibu yang paling prioritas? Kalau dalam hati, kalau sujud terakhir ketika habis sholat, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita dalam kondisi sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah kan imamnya langsung duduk ya. Allahu Akbar, imamnya langsung duduk ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ibu gimana? Lamakan sujudnya sedikit saja. Jangan lama betul sampai bubar pula orang sujud aja terus. Entah masih ada nyawa lagi tanda. Jadi lamanya sejenak saja.
Cari doa yang paling priority, yang paling prioritas, doa kepada Allah. Itu saat sujud terakhir ketika mau habis sholat, tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah. Tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah. Itu insya Allah mustajab. Misalnya prioritasnya pengen punya anak soleh. Maka doanya Rabbi habli minas salihin. Pengen dapat jodoh lagi. Oh enggak ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Pengen punya cucu, sama doanya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan engkau sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Pengen punya anak, pengen punya cucu, pengen punya suami, boleh. Itu doanya. Atau misalnya, mic-nya nggak oke. Atau misalnya, doanya pengen punya ilmu yang banyak. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Pokoknya doa aja. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Tapi kalau doanya dalam hati, kalau doanya pakai bahasa Indonesia, itu ucapnya dalam hati saja ya. Paham? Ya, enggak. Insyaallah ya. enggak. Nomor 2, mustajab doa kita saat hujan lebat. Itu kalau hujan lebat tuh tak boleh mengumpat. Dia hujan terus mah jangan. Saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Makanya hujan itu rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi hewan, bahkan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Artinya apa? Saat hujan lebat tak boleh mengumpat karena itu rahmat. Kalau hujan lebat, ibu doa kepada Allah, insya Allah itu mustajab doa. Pakai dalam hati boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Sesuai ibu maunya doa cemana. Kalau hujannya sampai banjir, bukan persoalan banjirnya. Memang saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Banjir tuh lain cerita le. Di tapu-apu hujan kumaha. Oke? Yang ketiga, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Jadi kalau berdengkang petir, dur, mati kau. Jangan gitu, mati betulan nanti. Ya, kalau petir berbunyi, itu mustajab doa. Malam nisfu Sya'ban bulan lalu, sebelum Ramadan kan Sya'ban ya. Sya'ban Ramadan. Nah, pertengahan bulan Sya'ban itu namanya nisfu Sya'ban. Saya ingat banget ya, malam nisfu Sya'ban itu di Pekanbaru tuh hujan lebat. Jam 2 malam tuh lebat. Saya bilang itu udahlah malam mustajab doa, hujannya lebat, sepertiga malam pula. Masya Allah. Itu kalau doa itu dahsyat. Seperti multazam. Jadi banyak-banyak berdoa ya Bu. Karena ad-doa sejinul mu'min. Doa itu senjata bagi kaum mukmin. Ad-doa itu takdir. Doa itu merubah takdir. Bukan usaha yang merubah takdir. Tapi doa yang diiringi usaha. Doa dulu baru usaha. Bukan usaha baru doa. Jelas dulu maunya apa, baru kita doa. Baru kita usaha. Tadi apa? Yang pertama, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Mustajab. Saat hujan lebat. Saat petir Yang keempat, mustajab doa kita antara adzan dan iqamah. Terdengar adzan di masjid, walaupun kita di rumah, kita doa sama Allah, itu mustajab. Kalau kita sudah di masjid, setelah azan kan kita disunahkan rawatib. Setelah rawatib itu kita berdoa, itu mustajab. Azan kan ramai Ustazah. Kita di rumah, azan tuh ada di mana-mana Ustazah. Waktu kami di rumah, tetap aja terdengar azan satu kali, jawab azan itu langsung doa sebelum sholat, itu mustajab. Tapi azan wajib dijawab. Kalau tak jawab azan berdosa.
Sekali aja cukup. Sekali azan di daerah yang kita dengar saja. Karena azan itu kan berkali-kali. Sekali cukup jawab. Makanya lagi azan pun kalau lagi baca Quran tutup Qurannya. Karena membaca Quran hukumnya sunnah. Menjawab azan hukumnya wajib. Azan, baca Quran aja nggak boleh. Apalagi bercerita. Jadi saat azan tuh jawab azannya. Setelah itu doa. Itu mustajab. Oke? Dah, nomor berapa lagi? Nomor 5. Mustajab doa kita saat sedang menahan marah. Jadi, ibu hati-hati dengan anak ya. Kalau ibu marah tuh ibu tahanlah. Karena saat ibu menahan itu, lalu ibu berdoa yang baik-baik untuk anak ibu, itu mustajab. Saya sering ceritakan Imam Abdurrahman As-Sudais. Sekarang Imam Besar Mekah. Tapi konon katanya saya baca biografi ibunya. Bahwa Imam As-Sudais sekarang yang menjadi Imam Besar Mekah yang bacaannya cepat itu. Dulu nakal luar biasa waktu dia kecil. Ketika dia orang tuanya makan, dia ambil tanah dimasukkan ke tempat makan maknya. Lalu maknya berkata, "Saja'alukal imam al-Mekah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi marah dengan anak sumpah jadi imam. Jadi jangan ibu marah dengan anak-anak yang tak baik. Karena ucapan orang tua kepada anaknya itu mustajab. Kalau ibu-ibu sekarang lain ceritanya. Marah sama anak apa katanya? Macam hantu kau Dina. Antu macam hantu anak itu jadinya. Marahkan sini terbang di situ. Marah sini manjat di situ. Yang lebih parahnya lagi ada orang tua bilang sama anaknya, kalau kayak gini kau nak, takkan dapat jodoh kau nak aneh. Tidak akan ada orang mau sama kau nak. Tidak apa-apa, tetap sedang emosi mana boleh. Makanya tahan marah. Ada lagi marah sama anaknya saya dengar tuh. Sering saya dengar. Kelakuan kau sama dengan bapakmu nak. Patutlah mirip sama bapak jadinya. Jadi doa dengan anak itu yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik. Tidak ada. Karena kata-kata itu akan menjadi doa. Dan banyak loh kata-kata itu menjadi hukum. Masuk Islam, syahadat pakai kata-kata. Iya kan? Mau tuh nggak baca niat pakai kata-kata, wudunya tidak sah. Sholat itu pakai kata-kata. Doa itu pakai kata-kata. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Jangan remehkan kata-kata. Orang bisa masuk Islam karena kata-kata. Orang murtad juga bisa dengan kata-kata. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ya, ini cuman kata-kata aja kok enggak ada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa mas'ulun 'ala lisanihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban, termasuk kata-kata kita. Jadi marah dengan anak, ucaplah yang baik-baik. Jangan ucapkan yang jelek-jelek. Kelakuan kau nak, macam harimau, macam harimau aja tuh nanti. Hati-hati, tahan marah. Tidak boleh. Karena saat kita sedang marah, itu tahan marah, nah itu mustajab doa kita. Makanya hati-hati ya. Jangan bikin kesal orang beriman ya. Orang beriman tuh dia tidak bisa marah. Dia tahan marahnya. Tapi takutnya sepertiga malam dia sujud di hadapan Allah. Dan akhirnya dia mendoakan kita. Walaupun tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Tapi kalau terlanjur dia berucap, mustajab. Karena suatu ketika ada seorang sahabat di kota Mekah yang bernama Jurej. Taat ibadah. Lalu saat sholat sunnah ibunya manggil. Jurej, ta'al. Kesini Jurej. Dia lanjut sholatnya. Padahal kan harusnya berhenti. Itu sholat sunnah. Kalau mak manggil sholat sunnah berhenti dia. Berhenti. Ibu kalau sholat sunnah suami manggil berhenti. Karena memenuhi panggilan orang tua dan suami itu wajib. Sholat hukumnya sunnah. Lalu kemudian dia zikir. Jurej, kesini. Oh dia lanjutkan. Dia lanjutkan aja sholatnya. Telongsong maknya berkata, Ya Rab, la yamutu Jurej. Jangan kau matikan dia. Sampai ketemu dengan wanita buta. Sekilas doanya tidak masuk akal. Tapi terlanjur berucap. Memang tidak meninggal-meninggal. Sampai bersobok dengan wanita buta. Hati-hati. Hati-hati orang tua. Banyak sabar. Kayak gimana pun kesalahan anak. Paksakan diri. Maafkan dan ridhoi mereka.
Karena ibu-ibu kan enggak lama lagi kan? Enggak lama lagi. Loh ya iyalah, damailah. Enggak bercanda aja. Tapi kan iya kan? Jadi anak ibu lah yang akan melanjutkan perjuangan perjalanan ini. So, gimana pun paksakan diri, maafkan anak kita kalau salah. Hati-hati, saat menahan marah itu doa mustajab. Kalau ibu sudah majelis ilmu, sudah rajin ibadah, itu ndak ada lo marah-marah lagi loh. Cek sound, cek. Meninggal mic-nya. Ditalkinkan ntar lagi nih. Suara jelas? Oke. Nah, jadi itu ya. Pertama saat hujan lebat. Yang kedua saat petir berbu. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Antara azan dan iqamah. Oke, antara azan dan iqamah. Saat kita sedang menahan marah. Yang ke-6. Mustajab doa kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Mustajab doa kita saat kita sedang dalam keadaan bersedih. Sedih kita, itu doa kita mustajab. Maka sering Pak Ustadz bilang, mengadu itu sama Allah, jangan sama manusia. Makanya tadi saya bilang, jangan menzalimi orang yang beriman. Orang beriman itu dia tidak marah sama kita. Tapi takutnya sepertiga malam dia bentang sejadah. Itu yang ngeri kita. Makanya kalau ibu sedih, doakanlah orang yang baik-baik. Ibu dizolimi orang, ibu difitnah orang, ibu digosipkan orang. Ibu doalah. Saat sedang bersedih dan dizolimi, itu mustajab. Ya Allah, tunjukkan kepadanya. Yang benar adalah benar. Yang salah ada yang salah. Sadarkan dia ya Allah. Dia bukan jahat. Tidak ada orang tuh yang jahat. Cuman kadang-kadang orang tuh nggak kenal dengan kita. Makanya dia zolim kepada kita. Makanya kalau habis sholat, jangan lupa doa ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar. Dan berikan kekuatan kami mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Ya, jadi saat kita sedang bersedih, itu doa kita mustajab. Lanjut, nomor 7. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mustajab doa kita saat dalam majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Majelis ilmu adalah satu tempat, satu waktu. Ini kita berada dalam majelis. Majelis ilmu, satu tempat, satu waktu. Maka saya sering bilang sama ibu-ibu, rajin-rajinlah datang dalam majelis ilmu. Paham tidak paham ceramah Ustadz, datang aja lah. Anggo-anggo aja lah. Ustazah, saya tidak mau datang pengajian. Kenapa tidak mau datang? Tidak ngerti saya ceramah Ustadz, lain ujung, lain pangkal. Datang aja lah, anggo-anggo. Apa susahnya mengangguk-angguk aja? Doa mustajab. Bayangkan, mak saya itu rajin pengajian. Kadang-kadang kalau saya tanya, cuman ceramah Ustadz mak? Pokoknya mantap nak. Cuman ceramah Ustadz yang mantap tuh mak? Pokoknya mantap kajinya. Isinya apa mak? Pokoknya mantap. Nggak teringat dia ceramah itu lagi sampai rumah. Lalu saya tanya, kenapa mak rajin juga pengajian sementara mak tak teringat lagi ceramah Pak Ustadz? Apa katanya? Mak tuh numpang doa nak. Coba. Walaupun tak paham, tapi mak saya tahu majelis ilmu itu mustajab doa. Makanya dia datang. Jadi walaupun kantuk-kantuk datang aja lah. Tidak ada lagi masalah. Jangan-jangan pas kantuk tuh terus hidayah kan tidak tahu gitu. Orang yang datang dalam majelis ilmu doanya mustajab, ada kesempatan mendapatkan hidayah. Ibu kalau datang 17 Agustus datang pasar malam, bukan hidayah yang turun, yang dapat cuman piring cantik panci datang ibu. Coba saya sering nanya ke jemaah, kenapa ibu mau lomba balap karung 7 lungkang sampai 7 lungkang tersungkur hidung? Apa sih hadiahnya kata saya? Panci sama minyak goreng saja deh. Panci sama minyak goreng, mau terselungkup hidung Tuhan. Datang ke masjid bukan panci, hidayah. Tanpa syarat, tak pakai lomba.
Paham nggak paham ceramah Pak Ustadz? Datang aja lah. Apa susahnya mengangguk aja? Lah kan ini udah sering saya sampaikan. Deh, Ibu, enaknya betul jadi jemaah nih. Saya itu kalau bisa jadi jemaah aja lah, tapi cemana lagi? Kalau udah ada ilmu tuh wajib menyampaikan. Enak betul jadi jemaah. Tinggal masuk masjid, datang sikit. Panggilnya penuh kelembutan pula. Ayo ibu-ibu yang mau datang ke masjid, ayunkan kaki, lambaikan tangan. Menuju masjid yang kita cintai ini. Ibu-ibu yang saya sayangin deh memanggilnya mantap. Nah, datang aja lah duduk angguk-angguk dapat hidayah. Kemungkinan dapat hidayah. Sedangkan ibu dapat panci aja semangat, masa dapat hidayah tak semangat? Udah gitu datang, duduk, angguk-angguk. Nanti kalau tanya sama kawan mau kemana? Pergi mengangguk. Tidak apa-apa. Ibu ngantuk, itu malaikat menghargai. Tetap didoakan oleh para malaikat Allah. Enak betul jadi jemaah itu ya. Ibu nggak perlu belajar banyak hal, cuman dengerin kata ustadznya, udah selesai. Nggak perlu ibu-ibu macam kami. Kami ini harus baca buku. Coba kami beraktivitas, kami kerja juga, mesti kami baca buku. Baca buku versi Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dimasukkan ke dalam otak, dilihat masalah umat, dikeluarkan dengan bahasa kayak gini. Itu prosesnya panjang itu, Bu. Ya, tapi kalau ibu-ibu kan tinggal duduk angguk-angguk. Duduk angguk-angguk. Doa mustajab. Nah, ini fa innal malaikata tu'minu ma taqulun ini. Malaikat itu mengaminkan apa yang ibu sampaikan dalam apa yang ibu doakan dalam majelis taklim. Itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Itu orang tuanya rajin datang dalam majelis taklim. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka memang punya anak yang hafid. Jadi datang dalam majelis taklim nih, ngerti enggak ngerti doa aja lah. Oke? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini beberapa tempat mustajab doa. Terakhir, sebelum saya sampaikan apa yang mesti kita doakan. Mustajab doa kita saat semua sholat sunnah yang kita lakukan, dan yang paling mustajab itu sebenarnya ada pada sholat yang sering saya syiarkan, itu sholat fajar. Saat sholat fajar itu doa kita mustajab. Kapan itu sholat fajar? Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Azan misalnya jam 5 kurang 10. Jam 5 lewat 20 masih ada waktu subuh? Masih bisa sholat fajar? Masih. Di rumah bisa? Bisa. Sholat fajar itu apa? Sholat qobliyah subuh itulah fajar. Sama juga bendanya, sama juga barangnya. Qobliyah subuh itu adalah fajar. Nanti setelah sholat fajar, ibu doa sama Allah, itu mustajab. Atau selesaikan dulu subuhnya, doa kepada Allah, itu mustajab. Oke? Bisa? Nah, ini biar kita ngerti nih. Semua orang doa, tapi kita ngerti di mana titik nadi mustajab doa. Masya Allah. Itulah hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Itulah perbedaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang tuh doa, tapi ada orang doa sebarang tempat. Sementara doa kita, doa di titik nadi tempat mustajab doa berkualitas dia. Insyaallah mustajab. Fajar itu adalah qobliyah subuh, sama aja. Sengaja aku sholat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala, atau sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Pokoknya otomatis. Hujan, otomatis doa. Petir, otomatis doa. Otomatis saja. Dibiasakan. Supaya saya adalah tipe tim yang sangat percaya, yang merubah takdir itu bukan usaha, tapi doa. Kalau kerja keras bisa merubah takdir, banyak orang yang tak kerja keras. Cek, mati Bu, meninggal dia Bu. Cek. Kalau seandainya kerja keras adalah yang merubah takdir, berapa banyak orang lebih kerja keras lagi tapi nasibnya tak berubah. Tapi ada orang yang kerja biasa-biasa aja, tapi rezeki berpihak pada dia. Bisa jadi dia bangun sepertiga malam memohon pada Tuhannya. Siapa tahu? Ya, nah begitu. Oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kita udah tahu di mana tempat mustajab doa. Kita udah tahu, suara masih jelas? Mic-nya meninggal nih. Husnul khotimah meninggal. Su'ul khotimah ini. Oke, ya udahlah.
Nah, coba ya, kita tidak sempat talkinkan nih mic-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau berdoa, tadi kan kita udah tahu ya, kita harus berdoa ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita doakan? Nah, itu yang paling penting. Harus ngerti kita regulasinya, biar doanya jadi mudah. Yang pertama, kita mesti doakan ibadah kita. Ibadah tuh harus didoakan. Ya Allah, saya pengen baca Quran tiap hari tapi mengantuk-ngantuk terus. Bantu saya untuk tidak mengantuk ya Allah. Ini wajah mengantuk semuanya. Bu, kalau ada ibu baca Quran, tiap baca Quran mengantuk, tiap baca Quran mengantuk, itu bahaya tuh. Kok gitu nengok ya? Enggak, memang iya. Jadi kalau ibu setiap baca Quran mengantuk, ibu harus cek kenapa ibu ngantuk. Pertama, bisa jadi saat ibu mau, itu adalah waktu yang tidak tepat untuk ibu baca Quran. Coba misalnya baca Quran 1 minggu dulu. Baca Quran 1 minggu habis subuh. Kalau setiap habis subuh ibu ngantuk terus, berarti itu bukan waktu yang tepat buat ibu. Coba habis zuhur. Habis zuhur ngantuk terus, berarti bukan itu waktu yang tepat buat ibu. Coba habis asar mengantuk juga. Habis maghrib. Habis maghrib mengantuk juga. Suka hati lah lagi. Itu berarti godaan setan. Ya, jadi minta sama Allah. Ibadah itu menurut saya sih mudah. Cuman karena setan banyak, punya nafsu jahat, punya malas, maka kita perlu bantuan Allah. Maka doakanlah ibadah kita itu. Ya Allah, bangunkan aku tahajud tiap malam. Ya Allah, kuatkan aku baca Quran tiap hari. Ya Allah, kuatkan aku untuk sholat, untuk sedekah subuh setiap hari. Ya Allah, aku pengen baca Al-Fatihah tiap hari untuk orang tuaku yang meninggal. Ya Allah, aku pengen kali sholat duha tiap hari, tapi tapi payah ya Allah. Kadang-kadang masak ikan tongkol, ikan patin, ya karena mencuci, nantilah, ujung-ujungnya udah jam 11. Minta doa sama Allah supaya doanya itu, ibadahnya itu bagus. Oke? Yang kedua, apa yang didoakan sama Allah, ibadah aja nggak cukup. Ngapain banyak ibadah tapi nggak punya akhlak? Yang nomor 2, yang didoakan adalah akhlak. Akhlak tuh perlu didoakan. Berapa banyak orang yang sholat tapi masih gosipin orang? Berapa banyak orang yang sholat tapi masih bikin sakit hati orang? Berapa banyak orang yang rajin ibadah tapi menjadi orang yang pengadu domba? Ada nggak orang-orang kayak gitu? Wih, ngeri. Sholat rajin, marah-marah nomor 1. Sholat rajin, mengeluh nomor 1. Mengeluh saya udah sering bilang, jangan mengeluh juga lagi. Udah nyinyir saya menyampaikan, jangan mengeluh juga lagi. Nggak boleh mengeluh itu. Baru bangun pagi, sakit-sakit badan Baru bangun, baru sakit-sakit badan. Itu yang sering apa? Iya, nggak harus dibilang, nggak harus disebutkan. Nggak harus disebutkan. Tahunya saya sakit-sakit bangun pagi itu, tidurnya lain kepala lain kaki. Ya kan? Jadi kurang-kurangi. Nikmat tuh udah banyak, nggak ada lagi yang mau kita keluhkan. Mau sarapan pagi, apa yang mau dimasak yo? Hehe, ini semua. Kurang-kurangi mengeluh. Tahan marah. Jangan marah-marah juga lagi, Bu. Bu, kok gitu kali deh kok ya? Aman ya? Jangan marah-marah. Marah-marah tuh akhlak. Ya. Saya sering ada jemaah saya ngomong gini, ini jemaah offline ya. Ustazah, saya tuh kesal sama suami saya. Suami saya itu tak sholat. Kadang-kadang mengamuk saya, tak sholat dia. Saya bilang, Bu, ibu boleh mengingatkan orang, tapi nggak boleh menyakiti hatinya. Itu 2 hal yang berbeda. Tugas ibu cuman menasehati anak dan suami yang tidak sholat. Kalau ibu marah, nanti ibu terjebak. Niat ibu benar, cara ibu salah. Jadi tugas kita cuman mengajak dan mendoakan. Dia mau ikut atau tidak, itu urusan Allah. Yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang niatnya benar, caranya salah.
Niat benar ngajak suami ibadah, tapi caranya dengan menyakiti hatinya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itu berbahaya. Niat benar, cara salah, amalnya tertolak. Misalnya saya ceramah, tapi saya menceramah dengan menyakiti, itu berdosa, nggak boleh. Makanya ceramahnya tetap karena Allah, ingatkan orang tanpa menyakitinya, nggak boleh. Karena kalau kita nyakitin hati orang lain, pada saat yang sama kita tidak akan mendapatkan hikmah. Percayalah, hidayah orang itu ada waktunya masing-masing. Suami yang sekarang tak sholat, anak yang sekarang tak taat, bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita. Tawakal saja, doakan, dan ajak. Selanjutnya urusan dengan Allah. Jadi akhlak kita yang suka marah-marah, yang suka ngeluh, nah itu doakan. Oke? Yang pertama apa tadi didoakan? Ibadah. Yang kedua, akhlak. Jangan marah-marah lagi, jangan kepo-kepo lagi urusan orang. Setiap ada orang cerita, apa tuh. Ada orang cerita, apa tuh. Makanya jangan. Kepo itu akhlak. Makanya ada prinsip dalam kata Ali bin Abi Thalib apa? Nih diamalkan nih. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, tentang aib orang, yang aku tahu kau nggak perlu tahu. Yang kau tahu aku nggak mau tahu. Kau dan aku tahu, kita diam aja lah. Itu aib orang. Kau dan aku tak tahu, jangan cari-cari tahu. Itu akhlak Ali bin Abi Thalib. Saya ulang ya. Yang aku tahu, kau nggak perlu tahu. Yang kau tahu, aku pun nggak mau tahu. Kau dan aku tahu, kita diam-diam aja lah. Kau dan aku tidak tahu, jangan nyari-nyari tahu. Ini enggak. Yang aku tahu, kau pengen tahu pula. Yang kau tahu, aku pun kepo pula. Apa tuh. Tak tidur sampai ketemu tuh apa cerita terupdate terkini. Kau dan aku sama-sama tahu, sibuk cerita kemana-mana. Nauzubillah. Itu dosanya gede banget itu. Kau dan aku tak tahu, sibuk nyari-nyari tahu. Ya siapa yang tahu? Kau tahu enggak? Aku tak tahu. Kau tak tahu juga? Siapa? Pak RT. Tanya sama Pak RT lah kan. Nelo Pak RT nama-nama. Nah, jadi itu akhlak ya. Akhlak, jangan ngeluh, jangan marah, jangan kepo-kepo urusan orang. Ya, jangan komentari hal yang bukan bagian kita. Yang nggak boleh, itu akhlak. Semua manusia suka dengan orang yang berakhlak. Nggak ada orang yang suka dengan orang sombong, ahli ghibah, ahli fitnah, pemarah. Tak ada orang suka. Apalagi Allah. Jadi akhlak itu didoakan. Jangan sedikit menceringi-ceringi terus. Nggak ada lurus yang kening nih. Ceringi-ceringi terus. Lihat tahun ceringi-ceringi. Nah, nggak ada senyumnya. Nomor 3. Yang didoakan adalah rezeki kita. Rezeki perlu didoakan. Nih, saya sering sampaikan. Ibu pernah doa minta rezeki? Minta rezeki itu usahakan doanya detil. Karena doa itu usahakan detil. Doa nggak boleh ngambang. Mentang-mentang hujan lebat doa mustajab. Ibu doa pula mengambang. Ya Allah, itu hujan lebat ya Allah. Aku pengen rezekiku seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Berpuisi pula. Jadi doa itu usahakan spesifik. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Itu kalau doa dia sebutkan angkanya. Coba bayangkan tuh. Utsman bin Affan tuh berapa coba warisannya? Itu di Mekah masih ada 1000 pokok kurma punya Utsman bin Affan. Itu mapan, hidup mapan, meninggalkan warisan yang sangat mapan. Itu Utsman bin Affan yang sangat mapan tuh. Kalau dia mau pergi ceramah, dia butuh nengok berapa kuda mana yang mau dia pakai. Karena begitu banyaknya kudanya. 100 ekor kuda milik Utsman bin Affan. Kuda itu ibarat mobil BMW, bayangkan. Itu kalau dia doa itu, enggak tanggung-tanggung. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 4.000 dinar. Bayangkan, 1.000 dinar. Disebutkan angkanya. Datang orang Pekanbaru, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, kabulkanlah ya Allah. Sekian, terima kasih ya. Jadi doa itu sebutkan angkanya. Nggak apa-apa. Pernah doa sebut angka? Patutlah gitu-gitu ya. Ya jadi sahabat Rasulullah itu doa itu dia sebutkan angkanya. Nggak ada masalah. Ya Allah, doa dulu. Saya pengen umroh tahun depan. Ini bulan September. Berarti umrohnya bulan September. Oke, umroh 30 juta. Di breakdown harganya. Oke, berarti 1 bulan aku harus
menabung lebih kurang 3 juta gitu ya. Oke, ya Allah, aku pengen kali tabungan bersihku 3 juta sebulan ya Allah untuk umroh. Sebut aja, gratis aja. Setelah itu tawakal. Ini enggak doa, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik, berikan yang terbaik. Sekian terima kasih. Amin. Enggak gitu doa itu. Jadi rezeki itu perlu didoakan. Dan doanya itu mustajab. Dan doanya itu kalau bisa jelas. Bukan kalau bisa, harus. Doa itu usahakan detail. Pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Nggak boleh ngambang. Ya Allah, aku pengen anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu teks undang-undang tuh, Mak. Nggak doa itu, Dok. Nggak jelas doa. Macam mana lah. Doa tuh jelas. Ya Allah, saya pengen kali punya anak soleh. Dia pintar hafal Quran. Dia rajin ke masjid. Dia bisa jadi imam. Jelas. Jadi ibu selama ini doanya cemana? Ya Allah, saya pengen kali punya suami soleh. Cemana solehnya? Jelaskan. Poligami itu soleh juga. Ya, lah, poligami itu soleh juga. Wah, iya kan? Apa? Dia aktif sosial kematian, gitu. Dia rajin ke masjid, gitu. Rezeki doakan. Pertama ibadah doakan. Yang kedua akhlak didoakan. Akhlak nih orang jarang loh mendoakan karena nggak ada ilmunya. Yang didoakan tuh rezeki aja terus. Akhlak didoakan. Ibadah, akhlak, rezeki. Ibadah, akhlak, rezeki. Doakan rezeki terus, akhlak nggak didoakan. Padahal untuk jadi orang yang baik tuh payahnya luar biasa. Gimana untuk tabah kalau dizolimi? Gimana untuk tenang kalau dihianati? Gimana untuk sabar kalau dimarahi? Gimana untuk cuek kalau dibenci? Itu kan akhlak. Nah, cobalah itu didoakan. Gimana untuk tidak cemburut kalau ustazahnya telat? Enggak, saya bercanda ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi gimana caranya untuk ikhlas kalau kita kehilangan sesuatu? Nah, itu kan akhlak. Yang hilang kacamata. Uang masih banyak untuk belinya. Itu yang dibahas terus. Kacamataku hilang sampai sebulan. Dulu kacamataku hilang. Menceringi-ceringi terus kacamataku hilang. Itu kan akhlak itu. Padahal untuk jadi orang baik tuh luar biasa susah. Jadi akhlak itu jarang kali. Ya, kita doakan lah itu akhlak kita. Ibu pengen jadi orang kayak gimana? Ya Allah, aku bulan ini pengen gak marah-marah. Ya Allah, aku bulan ini pengen gak mau ngeluh. Aku pokoknya bulan ini gak pengen pikirkan apa cakap orang. Yang penting kita lakukan yang benar. Apa cakap orang, biarkan menjadi urusannya dengan Allah. Iya kan? Nah, kayak gitu. Aku pengen gak pengen nyimpan dendam. Aku pokoknya gak pengen iri. Mau tetangga beli kulkas 11 pintu, suka hati dia lah. Kan perasaan iri cuman kita yang tahu. Aku nggak pengen iri. Ya Allah. Mau tetanggaku berganti suami 6 kali, aku satu aja cukup. Walaupun macam Doraemon macam tuh. Nah, jadi akhlak itu tuh. Karena kalau kita punya akhlak, kita nggak tenang hidupnya. Nggak tenang kita. Sedikit-sedikit baper, dikit-dikit gerasak gerusuk, cepat tersinggung. Orang punya sesuatu kita iri. Orang nggak ngapa-ngapain kita bilang dia sombong. Orang buka kaca lewat bilang sombong pakai mobil baru. Tutup kaca bilang sombong. Laju dia bilang sombong lagi. Pelan dia dibilang pamer mobil lagi. Ya, kalau akhlak tak betul tuh tadi betul loh. Enggak ada dia. Karena ini pengaduan jemaah saya. Saya tuh bingung saja ya. Saya buka, saya punya mobil baru. Saya buka kaca, dibilang pamer. Saya tutup kaca, dibilang sombong. Saya laju, dibilang sosokan. Saya pelan, dibilang banggain mobil. Nah, saya bilang terbang aja lagi bu. Karena ada situasi yang baik buat orang yang tidak punya akhlak yang baik. Jadi akhlak itu perlu didoakan. Selanjutnya nomor 3 adalah rezeki. Dan terakhir nomor 4 adalah keluarga, kesehatan. Itu perlu didoakan. Yang anaknya masih maksiat, ibu bertanggung jawab penuh untuk mendoakannya. Ingat ya, doa ibu-ibu tidak ada hijab. Makanya tadi saya bilang, segimanapun anak ibu, paksakan diri maafkan mereka. Doakan mereka. Karena kenapa?
Karena doa ibu sangat bisa merubah takdir. Saya aja sampai sekarang masalah kecil aja. Terus saya selalu bilang sama mak saya, mak doakan ya mak. Saking capeknya mak saya ngomong gini, apa lagi yang mau didoakan nak? Dia jawab ya kan, apa lagi nak? Ya ada mak, ini loh mau didoakan. Nggak ngerti mama tuh nak, kan saya pengen doa tuh detail. Nggak ngerti, catat aja lah, catat aja lah nak. Nanti mama letak di sejadah. Ini kalau mama nggak ngerti gimana nih? Doa aja lah mak, nggak apa-apa doh. Saya tuh nyinyir. Jadi kalau udah sama maknya itu, kemana ekornya sih ikutin. Mak doakan mak ya. Mak apa lagi yang mau didoakan? Kadang-kadang temannya mendengar tuh, tengoklah anakku, udah dewasa sih minta doa terus kayak gitu. Kan tetangga-tetangga mak saya, jamaah saya juga. Maksudnya, ya itulah yang saya maksud ya, bahwa doa orang tua itu luar biasa. Kalau orang tua itu udah senang sama anaknya, dia tersenyum mendoakan anaknya, woi, apa yang tak kita dapat kalau orang tua udah ngomong yes. Nah, kalau orang tua ngomong gas, woi saya gas itu. Tapi kalau saya ingin mengerjakan sesuatu orang tua saya ragu, itu saya tak kerjakan. Karena susah ya. Ridallah ridal walidain, sokhtullah sokhtil walidain. Kalau mau ridhonya Allah, ambil ridho orang tua. Kalau mau murkanya Allah, ambil murka orang tua. Kita payah mencari ridhonya Allah, cari orang dalamnya Allah. Itulah orang tua. Ode, orang dalam. Ya kalau orang tua udah ngomong yes, Allah ngomong yes loh. Karena orang tua ridho. Karena orang tua ridho. Oke? Clear? Itulah yang didoakan. Ya. Semoga kita udah bisa tahu tuh tempat titik nadi doa-doa tadi. Saat hujan lebat, petir berbunyi, sujud terakhir, antara azan iqomah, saat menahan marah, saat sedih, saat sholat fajar, itu mustajab. Nah, apa aja yang didoakan? Doakan akhlak, doakan ibadah, doakan rezeki, dan doakan keluarga. Ya, yang masih ada orang tua, kejar orang tuanya karena mereka adalah orang dalamnya Allah. Ya, maksiat pun orang tua itu, maaf ya, maksiat pun dia doanya tetap mustajab. Makanya boleh nggak ngelawan orang tua maksiat? Nggak boleh. Non muslim aja dia nggak boleh kita lawan. Nauzubillah, murtad orang tua kita tetap harus taat secara duniawi. Itulah mantapnya orang tua. Dia orang dalamnya Allah. Maka ibu kan sebagai orang tua nih. Nanti anak ibu orang dalamnya. Jadi ikhlaskan diri, maafkan diri sesakit apapun hati sama anak. Saya tahu kok banyak orang tua yang menangis akibat kelakuan anaknya. Tapi paksakan aja diri untuk memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Manusia bisa berubah. Entah pas ibu meninggal dia jadi lebih taat pada ibu, kan kita nggak tahu. Ya wala ta'asum mirhillah, nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang sekarang tak baik, ahlu maksiat, bisa jadi suatu ketika lebih taat. Maka jangan pernah menghina orang-orang yang maksiat. Karena suatu ketika dia bisa jadi lebih dari taat daripada kita. Tugas kita kalau ada orang maksiat, belum taat, tugas kita cuma mengajak, menyampaikan saja. Tidak boleh menjudge, tidak boleh menghukumi, tidak boleh bilang, pemalas, itu aja kok ditanyain, nggak beres, nggak boleh. Karena suatu ketika dia bisa jadi lebih taat dibanding kita. Oke? Dan ini angguknya udah luar biasa. Azan cepat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saat sedang selesai ustazahnya bisa, dan apapun yang terdetik dalam hati itu mustajab. Misal, ustadznya ganteng, contoh, muda. Ustadz tuh ceramah deh ya Allah, dapat anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Itu mustajab tuh. Misalnya ustazahnya lagi cerita bahwa sahabat Rasulullah kalau doa disebutkan angkanya. Ya Allah, aku pengen dapat 10 juta sebulan. Terdetik kan waktu saya ceramah tadi ada detikan, itu mustajab. Oke? Azan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Itu azan.